Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 289 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 2 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Yang pertama adalah public speaking sebagai sarana komunikasi. Mengapa public speaking dianggap sebagai sarana komunikasi? Dalam sarana komunikasi atau sebuah wadah, bergulirnya percakapan yang memerlukan umpan balik. Siapa saja yang terlihat atau berada dalam wadah itu. Dalam dunia komunikasi yang terdiri dari komunikator, ada pesan dan komunikan. Semua ini kalau berfungsi melalui saluran yang disebut media. Nah, di mana keberadaan public speaking? Kehadirannya dalam kegiatan komunikasi yang berperan adalah komunikator atau public speaker. Dengan demikian, komunikator mengungkapkan ide dan dengan kemauan dengan tepat, cepat, dan taktis. Menurut Herbert V. Prochnow, mengembangkan kemampuan secara bertahap belajar seumur hidup, tahun demi tahun dan makin lama makin berbobot. Hal ini dapat dibarengi dengan bagaimana cara memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Bahkan, kerja lembaga atau organisasi selalu mendapat sorotan masyarakat. Disinilah peranan seorang petugas public relation untuk menjelaskan apakah melalui selebaran atau news release atau pertemuan-pertemuan dengan wartawan media. Sebagai komunikator melalui media mengungkapkan pikiran, ide, dan pendapat pada seluruh pendengar dan menjadikan public speaking sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan publik atau klien. Yang selanjutnya adalah halayak sebagai bagian dari public speaking. Secara harfiah, audiens disebut juga dengan halayak. Kata audiens berasal dari bahasa Yunani yaitu audier yang berarti mendengar. Audiens dapat diartikan sebagai pendengar, pembaca, dan penerima. Dalam kajian retorika atau public speaking, kata audiens lebih dikenal dengan halayak. Kajian teoritis mengenai halayak merupakan kajian yang dipelajari lebih awal dari teori-teori komunikasi. Teori halayak sendiri adalah teori yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana seorang halayak dalam mendengar, menerima, dan menanggapi sebuah teks. Karena kecenderungan halayak yang selalu berkembang, tidak statis tapi juga tidak selamanya dinamis. Maka akan lebih mudah melakukan pendekatan apabila kita memahami karakteristik dari halayak tersebut. Yang selanjutnya adalah menurut Hibbert, terdapat pada Nuruddin tahun 2007 nomor 105 sampai dengan 106, audiens dalam komunikasi massa memiliki 5 karakteristik diantaranya. Yang pertama adalah halayak cenderung berisi individu-individu, yaitu yang memiliki ketertarikan untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi bagaimana hubungan sosial antara mereka. Yang kedua adalah halayak cenderung besar, yaitu halayak tersebar dalam berbagai jangkauan sasaran media massa. Namun, ukuran besar tersebut menjadi relatif, karena di setiap media pasti memiliki jumlah halayak yang berbeda, dan itu masih bisa disebut dengan halayak atau audiens tanpa mengurangi makna. Yang ketiga adalah halayak cenderung heterogen, yaitu halayak berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kategori sosial. Yang keempat adalah halayak cenderung anonim, yaitu antar individunya tidak saling mengenal, yang berarti pada sebuah kelompok komunikasi halayak tidak dapat mengenal antar individu secara keseluruhan karena jangkauan yang besar tersebut. Dan yang kelima adalah halayak secara fisik dipisahkan dengan komunikator. Yang selanjutnya adalah kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Emosi adalah bagian sangat penting dalam public speaking. Bila Anda seorang salesman, contohnya, misalnya tidak cukup Anda memiliki penguasaan tentang produk yang Anda jual. Anda juga harus pandai membangkitkan emosi calon pembeli, karena keistimewaan dan manfaat produk adalah bahasan dalam menjual, sedangkan emosi adalah bagaimana hadirin tergerak atau memutuskan untuk membeli produk Anda.
Pembicara yang sukses biasanya menggunakan cerita untuk menciptakan emosi, membangun emosi, dan menancapkannya dengan kuat di hati hadirin. Cerita dapat mengikat perasaan-perasaan hadirin secara kuat. Bila Anda pernah menceritakan sebuah kisah dengan unsur perasaan atau menceritakan pengalaman emosional kepada orang lain, hal ini akan efektif, baik dalam interaksi singkat yang hanya 1 menit maupun dalam presentasi 1 jam. Yang selanjutnya adalah sikap dari komunikator. Sikap komunikator yang baik akan memperlancar suatu proses komunikasi. Sikap komunikator yang mempengaruhi komunikasi antara lain: yang pertama, sikap yang ramah, lembut, sabar, dan sopan akan memperlancar komunikasi, sedangkan sikap sombong dan angkuh akan menyebabkan pendengar enggan dan menolak uraian komunikator. Yang kedua adalah cara duduk yang angkuh. Tidak mau mendengar orang lain adalah cara atau sikap yang tidak terpuji. Yang ketiga adalah sikap ragu-ragu bisa menyebabkan pendengar kurang percaya terhadap komunikator. Yang keempat, sikap tegas yang ditampilkan harus bersumber pada hubungan kemanusiaan yang baik, sehingga pendengar percaya terhadap uraian dari komunikator. Yang kelima, semakin baik hubungan antar manusia seseorang maka memperlancar arus komunikasi. Dan yang keenam adalah beberapa sikap yang mendukung berhasilnya komunikasi adalah sikap terbuka, muka manis, saling percaya, rendah hati, dan dapat menjadi pendengar yang baik. Yang selanjutnya adalah teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Negosiasi berasal dari kata negotiate, yang berarti perundingan. Sementara pengertian perundingan adalah upaya untuk menyatukan antara dua pihak atau lebih. Dalam negosiasi ada 3 faktor, yaitu yang pertama, adanya 2 kelompok atau lebih yang ingin bernegosiasi. Yang kedua, adanya permasalahan yang ingin dibahas. Dan yang ketiga adalah masing-masing pihak menghendaki titik temu terhadap permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama adalah persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka. Dan yang keempat adalah pendekatan yang logis, yaitu masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Menurut Casey, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama adalah persiapan. Merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentu tim negosiasi yang sebaik-baiknya, yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Yang kedua adalah kontak pertama. Merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Ketiga adalah konfrontasi. Merupakan tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Yang keempat adalah konsiliasi. Merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Yang kelima adalah solusi. Merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Dan yang keenam adalah pasca negosiasi, merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah manajemen kritik pidato atau presentasi. Seperti yang kita tahu, dalam setiap kita melakukan pidato, pasti kita akan mendapatkan sebuah kritikan atau sebuah pertanyaan akan dilontarkan oleh para audiens. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan manage kritikan dari pidato yang kita presentasikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui manajemen, istilah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Presentasi dan pidato adalah salah satu kegiatan yang menyampaikan gagasan maupun pikiran secara lisan. Dalam manajemen kritik pidato presentasi, saat melakukan pengkritikan hendaknya melakukan analisa terhadap materi secara mendalam. Pidato yang sukses adalah pidato yang menggugah,
mengandung konten yang dibuat dengan rapi dan akurat, serta disampaikan dengan karisma dan anggun. Maka dari itu, dalam mengelola kritik kita harus membangun rasa percaya diri, agar kita bisa berpikir secara jernih tanpa hambatan. Yang selanjutnya adalah cara menjawab kritik saat pidato atau presentasi. Yang pertama adalah diam sejenak. Begitu seseorang selesai melontarkan kritiknya, diam dulu sejenak. Cobalah untuk tidak bereaksi sama sekali, kamu akan punya waktu minimal 2-3 detik untuk diam sebentar sebelum menjawabnya. Jeda ini mungkin terasa cepat dan tidak seberapa, namun 2-3 detik cukup untuk otak memproses situasi tersebut, memformulasikan reaksi. Di waktu ini kamu juga bisa mengatur nafas, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk mengingatkan diri sendiri agar tetap tenang. Yang kedua adalah ucapkan terima kasih. Sulit mungkin rasanya untuk bermanis-manis dengan mengucapkan terima kasih ketika kritik yang kamu terima sangat pedas. Namun, ini wajib, jangan mengabaikan terima kasih sebagai cara menjawab kritik dengan profesional saat presentasi. Yang ketiga adalah ulangi kembali apa yang dikatakan. Menurut Fast Company, cara yang bagus untuk menjawab kritik saat presentasi adalah dengan mengulang kembali apa yang mereka sampaikan lewat kalimat kamu sendiri. Sederhananya, kamu meringkas ulang kritik tersebut. Mengulang adalah cara untuk memastikan pada diri sendiri bahwa kamu memahami apa yang ingin disampaikan oleh audiens. Cara ini juga sekaligus sebagai distraksi untuk meredam emosi negatif yang mungkin menyelimuti ruangan setelah kritik disampaikan. Yang keempat adalah negosiasi dengan hormat. Meski rasanya dongkol menerima kritik saat presentasi, kamu masih bisa menjawab masukan tersebut dengan cara menjadikannya win-win solution bagi semua pihak. Kamu mungkin memang tidak setuju dengan apa yang ia katakan, namun dengan bernegosiasi kamu bisa menjauhkan skenario tanya jawab itu dari kewajiban membuktikan siapa yang benar dan salah. Kamu justru akan menyetir situasi ke arah yang lebih produktif, yang memberikan kemajuan nyata. Dan yang kelima adalah minta waktu untuk follow up. Mudah-mudahan pada titik ini dalam sesi tanya jawab, kamu dapat berkompromi tentang masalah yang diangkat. Setelah kamu menyampaikan apa yang akan dilakukan ke depannya, dan berterima kasih lagi kepada orang tersebut atas feedbacknya. Yang selanjutnya adalah evaluasi diri atau menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Mintalah tanggapan setiap kali Anda berbicara di depan umum. Tanggapan tersebut membantu Anda memperbaiki presentasi Anda selanjutnya. Meminta tanggapan atau menempatkan seorang teman sebagai pendengar untuk memberikan komentar atas penampilan Anda adalah cara terbaik untuk memperbaiki keterampilan presentasi Anda. Beberapa cara untuk mengevaluasi diri dalam presentasi atau pidato adalah yang pertama, menyingkirkan ego. Yang kedua adalah mintalah tanggapan secara tertulis. Yang ketiga adalah memperhatikan dan membaca audiens. Dan yang keempat adalah 2 pikiran lebih baik daripada 1. Yang selanjutnya adalah kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Menurut Dr. Henry Weissinger dalam bukunya How to Deal with Criticism, kritik itu diperlukan karena memberikan informasi kepada kita apa yang penting dalam hidup kita. Dalam relasi dengan pasangan, memberi dan menerima kritik dengan pendekatan yang positif adalah kunci untuk membantu Anda tumbuh bersama. Sementara dalam dunia kerja, organisasi akan berkembang atau gagal berdasarkan evaluasi tugas dan hasil kerja. Untuk menghadapi kritikan, ada 6 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan menganggapnya serangan pribadi. Yang kedua adalah pikirkan secara positif. Yang ketiga, bongkar kritik tersebut. Yang keempat, pahami kritikan tersebut. Yang kelima, terimalah dengan lapang dada. Yang keenam adalah menanyakan contoh masalah dan solusi. Dan yang ketujuh adalah berempati kepada orang yang memberikan kritik. Cukup sekian materi video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.